Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngajar di Dunia Putri, ngajar materi bahasa Arab, kemudian nahwu. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya grammar lah, mengajarkan tata bahasa. Jadi perubahan I jadi me, gitu kan, we jadi us. Kalau ditanya apa kegiatan Esul Arab ini, sebetulnya patokannya adalah pada karya saya sendiri saja. Maksudnya saya punya pikiran bahwa ini target yang mau saya buat gitu. Kalau dari silabus sekolah, target dari sekolah, tahu sendirilah kalau madrasah itu kan target bahasa Arabnya itu kan kalau menurut saya itu ngasal saja. Bikinkan buku, anak suruh nerjemah, sementara metode nerjemah tak diajarkan, metode buka kamus tak diajarkan. Makanya saya melihat kayaknya kalau materi ini disampaikan ke anak-anak madrasah, itu kayaknya isi kepalanya kosong. Nah, saya terang-terang aja bilang ini. Jadi bagi orang-orang yang mendengarkan video ini yang tidak setuju, silakan datang ke Dunia Putri, kita diskusi saja. Oleh karena itu, maka kita cari metode lain. Saya kebetulan dulu waktu kuliah dapat metode namanya manhaji. Metode itu simple tapi dalam pembahasannya. Itulah yang kita ajarkan pada eskul. Dan eskul ini tak semua orang mau ikut, karena mengajarkan bahasa Arab itu sulit. Jadi kita butuh orang pertama yang dia mau dulu. Kalau kemampuan bisa kita asah, yang penting dia mau, baru kita asah kemampuan. Maka kalau ditanya pesertanya banyak gak sih? Tak banyak, paling banyak 10-15 orang saja. Saya mengklaim bukan lebih bagus. Dia metode ini, dia metode modelnya lompat-lompat. Gini, saya kasih ilustrasi gini lah. Dalam belajar bahasa Arab itu ada istilah wazan. Wazan itu macam timbangan, bentuk fa'ala yaf'ulu, fa'ula ya ila akhiri gitu. Kemudian fi'il madhi itu ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf sampai 6 huruf. Nah, kalau metodenya otodidak, metode yang asli baku itu harusnya diajarkan dulu. Sementara anak dinia itu tak cocok untuk itu. Dia harus diajarkan yang simple dulu tapi dalam. Contoh misalkan tentang domir. Dari domir merubah fi'il mudhari, itu penting. Itu dipelajari materinya tipis tapi harus dalam. Nanti dalamnya kemana? Sampai ke istilah marfu'nya, tanda rofa'nya apa, kenapa itu jadi tanda rofa'nya, itulah yang kita ajarkan. Sementara kalau melihat dari buku-buku bahasa Arab atau kitab-kitab kuning itu, harusnya itu nanti yang dibahas tentang itulah. Fi'il madhi 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu tak cocok untuk anak kami. Jadi kalau Puan tanya dengan saya bahwa apa istimewanya metode ini? Saya tak mengklaim istimewa. Tapi metode ini itu lebih memilih pada hal apa yang lebih bermanfaat untuk anak didik kami. Kira-kira gitulah. Kalau dulu sebelum masa pandemi, karena ini sifatnya eskul, itu kita bikin seminggu 3 kali habis asar. Kalau dia tidak tinggal di asrama. Tapi kalau dia tinggal di asrama, kita mulai dari jam 8 sampai jam 10. Seminggu 3 kali juga. Jadi anak-anak yang tinggal di luar itu, selain dia ikut habis asar, dia kalau dia mau ikut habis isya pun kita tawarkan. Salah satu yang sering ikut sore dan malam itu ya, inilah namanya Bulan Permata Sari. Sari atau apa? Bulan Permata Sari ya. Sebetulnya ketika pandemi ini ya sekolah tetap berjalan, cuman orangnya kita batasi kan. Selama ini ada sekitar 5-6 orang lah. Ya, 4-nya lewat daring, yang 2-nya datang sekolah. Jadi kalau ditanya jalan atau tidak, ya untuk 5-6 orang ini jalan ya, sebagaimana wajarnya. Bahkan setiap hari. Kalau setelah pandemi nanti kita tengok lagi, karena balik lagi bahwa ngajar bahasa Arab itu tak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi tentu nanti yang anak-anak baru masuk itu kita seleksi dulu, baca Al-Qur'annya segala macam, nanti kita kasihkan materi dasar yang mudah. Kalau cepat dia menangkap, itu insya Allah kita setengah paksakan dia untuk ikut ini ke kelas ekskul. Itulah itu. Hal perekrutannya karena saya ngajar di MTS dan Aliyah kan, jadi pas waktu ngajar tuh saya bisa tengok lah ini anak bisa dibawa atau tidak kan. Kalau kebetulan dia di asrama, jadi setiap hari di asrama tuh ada kegiatan ngasih mufradat itu, ngasih kosakata. Nanti saya tanya sama ustaz-ustaznya siapa kira-kira yang bisa dibawa. Jadi nanti misalkan disodorkan sekitar 20 nama ke saya, malamnya saya kumpulkan, saya kasih materi dasarnya saja. Dari 20 nama nanti saya tengok nih siapa yang loadingnya paling cepat. Kemudian dia punya kemauan dulu, yang penting itu kemauan.
Nah, itu nanti baru kita paksakan lah gitu bahasanya untuk ikut program ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi 20 nama yang disodorkan mungkin bisa jadi terjadi 4-5 orang kan yang betul-betul serius, karena sekali lagi mengajarkan bahasa Arab itu tak semudah yang dibayangkan orang. Apalagi target kami itu anak paling tidak bisa membaca kitab gundul. Itulah target. Ditanya pencapaian terbesarnya apa? Kalau diukur dari juara 1, juara 2, juara 3, pencapaian itu kalau menurut saya salah. Tapi kalau mau ditanya lagi apa pencapaian yang terbesar? Pencapaian terbesarnya adalah alumni kita 3-4 tahun kebelakangan itu udah banyak ngambil jurusan bahasa Arab. Kalau dulu tidak ada yang ngambil, saya tanya kenapa? Why? Karena mereka takut. Oleh karena itu kita kasih dia materi dasar. Dengan materi itu dia berani ngambil jurusan bahasa Arab, dan ketika dia di kuliah dia dah tak lagi bingung dengan istilah-istilah yang diajarkan. Tapi paling tidak dia pernah dengar itu, minimal dia pernah dengar itu. Yang luar biasanya lagi dia paham tentang itu. Jadi kalau ditanya apa pencapaian terbesarnya, pertama itulah menurut saya pencapaian terbesarnya, karena tolak ukurnya bukan juara, itu pertama. Yang kedua, apa pencapaiannya lagi? Pencapaiannya adalah ada salah satu siswa kita, inilah yang di depan mata kita sekarang, itu sudah bisa mulai membaca kitab gundul itu. Menurut saya itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Karena kitab gundul ini di sekolah kami tidak jadi prioritas pertama. Dia entah prioritas nomor berapa saja. Cuman kita bikinkan ini gimana caranya supaya ada anak kita yang bisa membaca kitab. Itulah kayaknya pencapaian. Jadi kalau ditanya pernah juara apa, kami belum pernah juara. Belum pernah juara, tapi juara di hati itu yang paling penting kan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil 'amil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. يعني أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم بسبب دخول العامل المختلفة وذلك نحو زيد فإنه